Zulfikro apa sudah hadir? Riki Zulfiko apa sudah hadir, Bapak? Bapak, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Bapak Dr. Beni Prasetya selaku Rektor Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Yang kami hormati pula para pemateri yang hebat hari ini. Yang pertama ada Bapak Riki Zulfiko MH dari UM Sumatera Barat. Kemudian Ibu Arifatul Ma'ani MPDI, dosen Stitmu Lumajang. Dan yang terakhir ada Ibu Badiatul Hikmah MPDI, Kaprodi dari PAI Stit MB. Sebelum kita mulai kuliah pakar pada pagi hari ini, saya mengucapkan selamat pagi bagi para mahasiswa yang luar biasa. Selamat datang di kuliah pakar kita hari ini yang akan membahas tentang pentingnya membangun soft skill di era digital yang terus berkembang pesat. Izin memperkenalkan diri, di sini saya Imratul Solihah sebagai moderator pada hari ini. Saya sangat senang bisa hadir bersama Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita memiliki 3 narasumber hebat yang akan menyampaikan tentang membangun soft skill mahasiswa di era digital.
Baik, mari kita jelajahi bersama bagaimana perkembangan teknologi dan perubahan dalam cara kita bekerja mempengaruhi tuntutan akan soft skill yang lebih kuat yang harus kita siapkan sejak dari sekarang. Siapkah kita menghadapi tantangan ini? Dan mari kita temukan bersama jawabannya bersama-sama dalam kuliah pakar kita pada hari ini. Narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Ricky Zulfiko. Ya Bu, saya hadir. Nggih. Assalamualaikum Saya warahmatullahi akan wabarakatuh. membacakan sedikit dari CV beliau, nggih. Teman-teman biar teman-teman kenal siapa sih Bapak Ricky Zulfiko itu. Bapak Ricky Zulfiko itu adalah pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan beliau sekarang sedang menyelesaikan kuliah program doktoral di UMS. Ngoten ya Pak? Ya, sini Bu. Baik, kepada Bapak Iko kami persilahkan untuk menyampaikan. Oh, mohon maaf, ada welcoming speech Oh iya sebelum iya. Bapak Iko. Terlewatkan, mohon maaf. Sebelum Bapak Piko, mohon maaf Bapak Piko, ada Boleh. welcoming dari Bu Dekan Fakultas Hukum dan Ekonomi Islam. Kepada Bu Fauziah kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Imratus Solihah selaku moderator kuliah pakar ke hari kedua pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Rektor Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Bapak Dr. Beni Prasetya BDI, yang kami hormati Ketua STIP Muhammadiyah Lumajang, serta Ketua STIP Muhammadiyah Bangil, yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang kami hormati dan yang kami banggakan para pemateri pada hari ini, Bapak Riko Zulfiko, ini merupakan rekan S3 saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berasal dari UM Sumatera Barat. Yang kami hormati Ibu Arifatul Ma'ani MPDI, dosen STIP Muhammadiyah Lumajang. Yang kami hormati Ibu Badiatul Hikmah MPDI, Kapolri PAI STIP Muhammadiyah Bangil, serta para mahasiswa Institut Ahmad Dahlan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, karunia, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti kuliah pakar hari kedua ini dengan keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat ya teman-teman. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, ya ajaran agama Islam. Baik teman-teman, kenapa kita mengambil tema kuliah pakar pada hari kedua ini dengan tema membangun soft skill mahasiswa di era digital? Karena tema ini menurut kami itu sangat penting sekali karena mengingat era digital itu telah membawa perubahan yang luar biasa dan hampir di setiap aspek kehidupan kita. Jadi karena kemajuan teknologi yang pesat, jadi kita tidak hanya menyaksikan pembaruan dalam bidang teknologi saja, melainkan juga perubahan dalam cara kita belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain. Jadi kuliah pakar hari kedua ini membahas bagaimana sih era digital itu menumbuhkan tantangan baru sekaligus peluang bagi kita mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan cepat dan mengembangkan keterampilan yang relevan. Dengan menggali lebih dalam, jadi kita akan mengetahui jenis keterampilan yang akan menjadi kunci dalam meraih kesuksesan dalam lingkungan yang terus berkembang ini, yaitu kemampuan soft skill. Jadi kemampuan soft skill ini tuh sangat penting di era digital ini karena
pasar kerja yang kompetitif yang menuntut kita untuk bisa cepat beradaptasi dengan perubahan. Jadi seperti mempunyai pemikiran yang bersih atau kreatif, kemudian memahami dan mengasah keterampilan-keterampilan soft skill kita yang lainnya. Jadi dari situlah kita akan menciptakan sebuah fondasi yang kuat untuk meraih kesuksesan di dunia yang terus berkembang ini. Keterampilan ini itu nanti akan menjadi landasan yang sangat krusial atau sangat penting untuk mendukung perkembangan dan ketangguhan di era digital. Jadi melalui konsistensi dan tekad untuk terus berkembang, kita dapat memperkuat keterampilan soft skill kita yang dapat mendorong kita untuk terus bisa mengikuti dan berkembang di era digital yang terus berkembang ini. Jadi saya rasa sangat penting kuliah pakar pada hari ini bagi mahasiswa apalagi yang mau lulus. Ini adalah bekal kita, salah satu ikhtiar kita, tekad kita untuk membangun soft skill di era yang digital ini. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan para mahasiswa Institut Ahmad Dahlan untuk disimak baik-baik, karena ini akan menjadi bekal kita setelah menjadi lulusan dari Institut Ahmad Dahlan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum dan Ekonomi Islam atas ini ya. Tadi sudah disampaikan tentang bagaimana pentingnya soft skill bagi mahasiswa untuk survive di masa yang akan datang. Oke. Baik, langsung saja sekarang kita ke pemateri yang pertama, Bapak Iko, Bapak Riki Zulfiko, mohon maaf. Bagi mahasiswa kami sampaikan selama proses kuliah pakar ini diharapkan semuanya on cam. On cam. Kemudian sesi tanya jawab akan diadakan di akhir diskusi ini. Jadi setelah 3 pemateri menyampaikan materinya akan ada sesi tanya jawab dari mahasiswa. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditulis, nanti akan disampaikan kepada pemateri yang keberapa. Ngoten nggih, teman-teman semuanya. Kepada Pak Riki Zulfiko kami persilahkan. Baik Ibu Imroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Fauziah, Dekan Fakultas Hukum dan Ekonomi. Mungkin kata-kata penghormatan saya tumpangkan kepada Bu Fauziah yang sudah berkesempatan lebih awal, karena sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, saya diberikan kesempatan 15 sampai 20 menit ya, untuk mempresentasikan. Jadi saya langsung saja terkait dengan materi yang dimintakan kepada saya, soft skill mahasiswa di era digital. Jadi kita tahu bahwa kita tidak lagi hidup dalam situasi yang sama seperti yang mungkin pernah dinikmati oleh orang tua-tua kita. Tapi kita hidup dalam sebuah dunia yang didukung dengan teknologi digital yang sangat luar biasa. Jadi saya pikir apa yang digagas oleh Institut Ahmad Dahlan Probolinggo ini adalah satu hal yang patut kita dukung bersama, mempersiapkan para alumninya siap dengan dunia kerja. Jadi slide berikutnya, Pak. Oke, jadi ini mungkin salah satu hal yang menjadi bahan pemikiran kita. Ya, yang namanya mahasiswa pasti ada waktunya. Ada waktu kita menyelesaikan proses
pembelajaran kita, proses perkuliahan kita. Itu yang menjadi bahan pemikiran adalah ketika kita sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, ya, atau ketika nanti kita lulus, ya, kita mau menghadapi kondisi yang seperti apa. Nah, saya mencoba menggambarkan paling tidak berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dihadapi oleh para sarjana sebelumnya, itu dimungkinkan pada 3 keadaan ini: bekerja, melanjutkan studi, atau pengangguran. Jadi seseorang yang mungkin dia lulus kuliah, maka dia akan bekerja. Bekerja ini ada dua, tentunya ada 2 pilihan ini. Bekerja sebagai pegawai negeri, bekerja pada instansi bekerja pada orang lain, baik pegawai negeri ataupun di sektor swasta, atau juga menciptakan lapangan kerja sendiri. Saya lihat tadi kalau dari latar belakang para mahasiswa yang hadir, ini mungkin sebagian besar sudah punya pekerjaan. Mungkin ada yang mengajar, nah di background latar belakangnya saya lihat banyak yang mungkin di ruang-ruang kantor-kantor sekolah dan sebagainya. Itu pilihan pertama ya, bekerja. Baik bekerja pada orang lain, bekerja pada pemerintah, bekerja pada swasta, atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, yang melanjutkan studi. Jadi setelah lulus, ya mungkin karena merasa ilmunya masih belum cukup, pengalamannya masih belum banyak, jaringannya juga masih belum banyak, maka dia memilih untuk melanjutkan studi. Dari S1, mungkin melanjutkan studi ke jenjang S2. Kemudian yang ketiga, nah ini mungkin kita berharap ini tidak sampai terjadi nih. Jadi setelah lulus ya tidak bekerja dan tidak juga memilih untuk melanjutkan studi, tapi ya terpaksa menjadi pengangguran. Karena ya mau apa lagi, mau tetap kuliah waktunya sudah selesai, sudah lulus, mau bekerja belum ada kesempatan untuk bekerja, belum ada lembaga atau instansi yang menerima untuk bekerja, mau melanjutkan studi, merasa ya lulus saja itu sudah sangat luar biasa, bisa menyelesaikan skripsi itu sudah mahakarya yang luar biasa, dan menganggap itu sebagai prestasi tertinggi dan tidak mungkin lagi akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi 3 hal ini adalah pilihan kita. Apakah nanti kita akan bekerja, apakah kita nanti lanjutkan studi, atau kita nanti akan menjadi pengangguran. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Oke. Nah tentu ketika kita berpikir untuk lulus dari tempat kita kuliah, tadi sudah diantarkan oleh Bu Deka, tentu ada 2 hal yang mesti kita miliki. Ada hard skill, ada soft skill. Ada sesuatu yang mungkin kita pelajari dulu di bangku perkuliahan, pengetahuan kita itu adalah bagian dari hard skill kita. Mungkin ada yang mengambil kuliah hukum, maka hard skill-nya adalah di bidang hukum. Membuat gugatan, membuat surat kuasa, praktik beracara itu adalah hard skill yang mungkin selama beberapa tahun sudah kita coba asah. Nah, kemudian pengetahuan kita yang kedua adalah soft skill. Jadi tentu ini berbeda. Soft skill ini adalah semacam keterampilan lunak yang kita miliki, yang kita punya, yang itu sangat berguna, yang di dalam kehidupan. Mungkin kalau kita coba berpikir, mana sih yang mau lebih kita kembangkan, skill atau soft skill? Mana yang mesti kita asah? Hard skill-nya atau
lebih kepada soft skill-nya. Ini mungkin dua hal yang ada di posisi yang dilematis. Ada yang lebih mengutamakan hard skill-nya, tapi juga ada yang memilih soft skill-nya yang lebih utama. Jadi hard skill-nya, pengetahuan-pengetahuan ketika dia cari dengan sangat luar biasa, sedangkan soft skill-nya dia terlalu fokus untuk studi, dia terlalu fokus untuk mencari pengetahuan, sedangkan soft skill-nya itu dia tidak pupuk secara maksimal. Biasanya kan soft skill ini didapatkan mungkin dari dari kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran. Ikut organisasi kampus. Dengan ikut organisasi kampus maka ya terbuka jaringan, terbangun keterampilan-keterampilan yang sifatnya soft skill, keterampilan komunikasi, ya, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana mengembangkan kepemimpinan, itu adalah bagian-bagian yang mungkin tidak diajarkan di lokal-lokal kuliah. Mungkin bisa lanjut. Jadi kalau kita coba gambarkan sedikit, hard skill ini merupakan kelompok kemampuan yang memiliki ciri-ciri yang khusus. Ya, jadi hard skill itu pertama dia gampang dinilai, dia gampang dikenali, dia dapat dipelajari dan mudah dilihat oleh recruiter. Jadi kalau kita misalnya melamar pekerjaan, hard skill ini sangat gampang untuk ditelusuri. Tinggal lihat ijazahnya, dia bisa dilihat. Dia gampang dinilai, ini orangnya punya kemampuan hard skill atau tidak. Misalnya ya, kalau di bidang hukum, dia bisa nggak ya membuat surat kuasa? Bisa nggak ya dia membuat surat gugatan? Maka dilihat secara hard skill-nya, nanti bisa ditelusuri di dalam transkrip nilainya. Oh, hukum acaranya A. Ya, kemahiran hukumnya A. Atau praktek hukumnya A. Klinik hukumnya A. Berarti orang ini sudah memiliki hard skill yang luar biasa. Jadi hard skill itu gampang dinilai, ya, gampang ditelusuri dengan menyodorkan ijazah, dengan menyodorkan sertifikat, ya, SKPI misalnya, maka bisa ditelusuri seseorang ini punya hard skill. Sehingga hard skill itu dia gampang dinilai, dapat dipelajari. Ya, kalau hari ini kan bisa menggunakan teknologi. Dan yang ketiga adalah mudah dilihat oleh recruiter. Jadi kalau kita ingin melamar pekerjaan, maka orang yang akan merekrut itu dengan sangat mudah melihat, mempelajari, men-tracking. Ini dari lulusan mana, ya, perguruan tinggi apa, nanti bisa di-tracking. Dia punya hard skill yang mumpuni atau tidak. Bisa next slide, Mbak. Oke. Nah, kemudian yang kedua, soft skill. Agak berbeda dengan hard skill. Kalau soft skill, ya sebuah kemampuan yang dia sulit untuk dinilai. Karena dia tidak bisa dinilai secara kuantitatif. Dia tidak bisa diukur dengan angka. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dekan tadi, soal kepemimpinannya, soal kreativitasnya, soal inovasinya, ya, kemampuan dia menyelesaikan masalah, itu sulit dinilai dengan angka. Dan tidak ada di dalam transkrip nilai lulusan tadi. Kemudian yang kedua, dia sulit untuk dipelajari. Jadi soft skill itu tumbuh bersama pengalaman dan kedewasaan. Jadi sewaktu dia kuliah, dia memiliki pengalaman di luar kampus, dia punya pengalaman berorganisasi, itulah yang menumbuhkan, ya, soft skill-nya itu. Jadi dia soft skill itu tumbuh bersama dengan pengalaman dan kedewasaan.
Kemudian yang ketiga, dia penting ketika memasuki dunia kerja. Makanya tidak jarang kita melihat ada orang dengan IPK luar biasa, dengan IPK mungkin di atas 3,8, lulusan cum laude, lulusan dengan pujian, tapi ketika masuk ke dunia kerja, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memiliki hard skill yang luar biasa, tapi tidak memiliki soft skill yang mumpuni ketika masuk ke dunia kerja. Ketika dia keluar dari ruang-ruang kelas, ketika dia hidup di luar kampus, maka dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa berkompetisi di situ. Jadi ini 3 hal yang mungkin bisa menjadi gambaran bagi kita tentang soft skill ini. Bisa dilanjut, Mbak. Oke. Nah, sekarang tentu yang menjadi pertanyaan kita, soft skill seperti apa yang harus kita bangun di era digital? Karena ini adalah era yang berbeda. Ini adalah era seseorang itu terkoneksi dengan dunia maya. Menarik, ada beberapa teori yang disampaikan. Di antaranya ya membagi generasi ini kepada beberapa bagian. Mungkin kita pernah kenal, ada yang menyebutnya dengan generasi X, generasi Y, generasi Z. Sekarang muncul generasi Alpha. Ini ingin menandakan kepada kita bahwa berbeda generasi, ya, itu nanti berbeda tantangan yang akan mereka hadapi. Jadi kalau di sini misalnya soal generasi X, itu generasi yang lahir dari tahun 1961 sampai tahun 1980. Jadi kalau dia lahir dalam rentangan 1961 sampai 1980, ya mereka ada di generasi X. Jadi kalau kita lihat 63%-nya mereka terkoneksi dengan internet. Jadi hanya ya sekitar 63%. 47-nya tidak terkoneksi dengan internet. Dengan rata-rata penggunaan hanya 1 sampai 3 jam per hari. Kemudian generasi kedua disebut dengan generasi Y, atau ada juga yang menyebut dengan generasi milenial. Ini adalah generasi internet sebetulnya. Dia sudah mulai mengenal internet. Bahkan dengan penggunaan mereka yang rata-rata 4 sampai 6 jam per hari. Kemudian yang ketiga adalah generasi Z. Generasi yang mungkin dia lahir di atas tahun 95 sampai tahun 2000-an. Itu disebut dengan generasi atau dengan Gen Z. Mereka ini addicted dengan internet ya. 93%, ya hampir 100% itu ya, 93% itu mereka terkoneksi dengan internet dan menggunakan internet itu lebih dari 7 jam per hari. Ini yang mungkin ya situasi berbeda dalam menghadapi era digital. Bagi generasi X, mereka tidak terlalu tergantung dengan dengan internet. Tapi generasi milenial, generasi Z, ataupun mungkin nanti generasi Alpha, mereka akan sangat tergantung dengan dunia digital. Oke, bisa lanjut, Mbak? Oke, sedikit lagi. Jadi berdasarkan data dari World Digital Competitiveness, itu Indonesia ini berada di posisi 53 dari 64 negara. Jadi yang kita hadapi sekarang adalah ledakan adopsi teknologi. Sedangkan daya saing digital kita di Indonesia ini masih rendah, dan tidak sedikit perusahaan kesulitan untuk mencari karyawan dengan kemampuan digital yang tinggi. Jadi ada perusahaan-perusahaan digital yang mereka merekrut tenaga-tenaga yang punya kemampuan digital.
Nah, digitalisasi ini kan sudah membawa perubahan terhadap jenis pekerjaan dan skill baru yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Saya pikir inilah salah satu yang ingin didiskusikan. Apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja yang berbasis digital hari ini dengan kemampuan baik hard skill ataupun soft skill yang dimiliki oleh lulusan di IAD Probolinggo. Jadi akan muncul jenis pekerjaan baru ya, di tengah kompetensi, di tengah adopsi teknologi dan daya saing digital ini, dia akan melahirkan apa kompetensi-kompetensi baru. Bisa dilanjutkan, Pak? Nah. Jadi hard skill itu bisa dipelajari dengan teknologi. Sekarang ada teknologi AI, Artificial Intelligence. Jadi kemampuan hard skill ini bisa dia bisa dibantu dengan penggunaan teknologi. Jadi orang tidak bisa mengerjakan sesuatu, tidak memiliki kompetensi sesuatu, ya dengan memanfaatkan teknologi, maka dia bisa terbantu dengan itu. Hari ini misalnya ada banyak kita saksikan ya, walaupun mungkin ini agak mencoreng dunia akademik, kan banyak juga sekarang yang ya jurnalnya menggunakan AI, skripsinya menggunakan AI. Itu salah satu bentuk bagaimana teknologi membantu hard skill tadi. Tapi soft skill dia tidak dapat dipenuhi dengan teknologi. Jadi bagaimana menimbulkan sikap kepemimpinan ya, seseorang dia tidak bisa menggunakan AI. Tapi dia bersumber dari manusia itu sendiri. Dia bersumber dari seseorang, si pemilik skill tadi. Dia tidak bisa dibantu dengan teknologi. Jadi kreativitas, inovasi, ya, kepemimpinan itu tidak bisa dibantu dengan AI. Tapi kalau hard skill bisa. Orang tidak mengerti sesuatu sekarang, misalnya di dunia hukum, dia tidak mengerti bagaimana membuat gugatan. Ya tinggal dia buka Google, ya, dia cari di situ, maka teknologi akan menyediakan untuk dirinya. Ini mungkin tantangan kita hari ini. Bisa dilanjut, Mbak? Oke. Nah, soft skill-nya seperti apa? Ini mungkin bukan barang baru ya bagi kita bersama. Bahwa ya di antaranya kita mesti memiliki pemikiran yang kreatif, yang bisa berpikir out of the box, berpikir di luar pakem biasanya. Jadi dia memiliki kreativitas yang luar biasa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya pemikiran kreatif tidak bisa dihadirkan dengan teknologi. Jadi tidak bisa ya, membuat seseorang itu menjadi kreatif dengan menggunakan artificial intelligence. Tidak bisa. Karena itu muncul dari dalam diri manusianya. Jadi sikap inovatif, sikap analitis, kritis, fleksibel, entrepreneur itu adalah soft skill yang mesti kita miliki, yang mesti kita kembangkan untuk memenuhi tantangan dunia kerja di era digital. Nah, saya yakin dan percaya soft skill ini sudah kita miliki. Tinggal mungkin bagaimana mempertajam beberapa soft skill yang ada ini. Selanjutnya, Mbak. Jadi digitalisasi itu tidak saja menggeser kebutuhan keterampilan dan jenis pekerjaan, tapi juga dia menimbulkan ketidakcocokan, mismatch pasar kerja. Jadi era digital sekarang, menurut saya, berdasarkan beberapa literatur yang saya pahami, itu sudah menggeser kebutuhan keterampilan.
dan jenis pekerjaan yang kadang-kadang dia mismatch, dia tidak cocok antara hard skill yang dia punya dengan pekerjaan yang dia tekuni. Jadi ada dua bentuknya, bisa dia mismatch secara vertikal, dia bisa mismatch secara horizontal. Kalau dia mismatch secara vertikal, berarti jenjang mismatch-nya dengan jenjang pendidikan. Jadi suatu pekerjaan yang semestinya bisa dikerjakan oleh seseorang dengan lulusan SMP, dengan lulusan SMA, sekarang dikerjakan oleh orang dengan kualifikasi sarjana, bahkan magister. Jadi semestinya pekerjaan ini bisa dikerjakan cocok saja dengan cukup dengan anak-anak taman SMA. Tapi sekarang di era digitalisasi, yang sarjana, yang magister sekalipun, ya mengerjakan pekerjaan yang rasanya cocok untuk anak-anak SMA. Dan itu mismatch secara vertikal. Atau dia bisa mismatch secara horizontal. Jadi antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaannya itu tidak cocok. Dia misalnya apa ya? Pendidikannya misalnya pendidikan guru. Tapi pekerjaannya apa? Ini pekerjaannya misalnya jualan. Dia menjadi SPG. Dia menjadi marketing. Itu disebut dengan mismatch secara horizontal antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang dia tekuni itu berbeda. Maka oleh sebab itu dengan munculnya digitalisasi ini ada mismatch, ya, baik secara vertikal ataupun secara horizontal, maka tentu butuh yang namanya reskilling dan upskilling. Butuh bagaimana beralih skill dan meningkatkan skill. Dan itu adalah sebuah kemestian. Jika tidak, maka perguruan tinggi akan menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran di Indonesia. Jadi kalau kita memilih kalau tidak sesuai dengan kompetensi, saya guru, kemudian tidak mendapatkan pekerjaan sebagai guru, ya sudah, saya memilih untuk menganggur misalnya. Saya memilih untuk menunggu. Maka perguruan tinggi akan menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran di Indonesia. Mungkin selanjutnya, Mbak. Nah, terakhir, ini saya ambilkan sebuah quote. Jangan berhenti belajar, jangan pernah menyerah terhadap persaingan, terus membangun komunikasi dan profesionalisme, terus kembangkan keterampilan diri. Insya Allah, dengan semangat ini, kita bisa menghadapi dunia digital yang terus berkembang. Dari saya, itu mungkin sebagai pengantar, nanti bisa kita diskusikan di dalam forum diskusi. Dan saya yakin dua pemateri berikutnya akan memberikan tambahan yang sangat luar biasa untuk kita bersama. Dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Riki Zulfikko MH. Biasa sekali ya Pak. Oke, terkait soft skill dan hard skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa saat ini. Langsung saja ke pemateri yang kedua. Pemateri yang kedua, Ibu Arifatul Ma'ani MPDI. Apakah sudah hadir Ibu Arifatul Ma'ani? Sudah, Mbak. Oh, sudah. Beliau ini adalah dosen atau pengajar di STIT Muhammadiyah Lumajang. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Kepada Ibu Arifatul Ma'ani MPDI kami persilahkan. Sudah terlihat nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini suaranya agak terserang flu sama batuk.
Baik, yang terhormat Dr. Beni Prasetya sebagai Rektor IAD Probolinggo, Bu Fauzia Putri Meilinda sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ekonomi Islam, serta Ketua STIT Muhammadiyah Lumajang, Ketua Sekit Muhammadiyah Bangil, dan dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, serta Bapak Ibu narasumber yang berbahagia, serta kepada para teman-teman mahasiswa yang sudah hadir saat ini. Semoga semuanya berbahagia, serta moderator Ibu Imratus Solihah. Di sini menarik untuk tadi yang dipaparkan oleh pemateri pertama oleh Bapak Riki Zulfiko tentang penguasaan hard skill dan soft skill. Nah, sedangkan di sini saya lebih spesifik pada PAI, yaitu unifikasi nilai PAI atau Pendidikan Agama Islam dengan soft skill abad 21. Nah, di sini untuk pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai spiritual, di mana pengembangan soft skill abad 21 menjadi kunci untuk kesuksesan dalam dunia kerja. Nah, untuk unifikasi ini adalah untuk penyatuan antara pendidikan agama Islam dengan soft skill saat ini yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, untuk definisi dan konsep pendidikan agama Islam di sini untuk PAI sendiri untuk proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik untuk memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan dan memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam. Pada saat ini untuk kurikulum merdeka itu diharuskan sebagai pendidik untuk bisa mengakomodir antara pembelajaran PAI dengan soft skill saat ini yang dibutuhkan, dan itu ada unifikasi, jadi penyatuan antara materi satu dengan materi PAI dengan materi umum itu dipadukan. Nah, sehingga konsepnya nanti berfokus pada pembentukan karakter Islami bagi yang beragama Islam atau menekuni untuk pendidikan agama Islam. Nah, di sini untuk definisi dan konsep soft skill tadi dipaparkan, jadi tidak saya paparkan lagi agar untuk menyingkat waktu, bahwa soft skill ini yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, baik dalam bekerja sama, komunikasi, kreativitas, kolaborasi, kepemimpinan, dan bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, di sini ada urgensi unifikasi nilai PAI. Nah, di sini ada meningkatkan nilai-nilai integrasi atau unifikasi nilai-nilai spiritual dalam pengembangan kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua, membentuk generasi yang memiliki keseimbangan antara kemampuan teknis dan kecakapan pribadi. Yang ketiga, untuk menjadi solusi strategis mempersiapkan SDM yang unggul. Karena saat ini selain hard skill dan juga harus punya soft skill. Yang hal itu diasah dari bisa pengalaman, dari pendidikan, juga dari banyak-banyak belajar. Yang keempat, menjadi dasar pengembangan kurikulum pendidikan yang holistik. Mohon maaf. Unifikasi nilai pendidikan dalam pengembangan soft skill. Nah, di sini nilai-nilai PAI atau pendidikan agama Islam seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama itu dapat dipadukan atau diintegrasikan dalam pengembangan kemampuan
Ini untuk menciptakan keselarasan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Karena kemampuan intelektual kadang belum dibarengi dengan emosional dan spiritual. Karena semua manusia punya kelebihan. Kalau kita melihat kekurangan terus, yang pasti kita berkurang terus. Makanya kita dibutuhkan terus belajar. Nah, untuk unifikasi sebentar. Nah, di sini ada integrasi holistik, pembelajaran tematik, evaluasi holistik, dan pendidikan kompeten. Nah, di sini diharapkan integrasi pembelajaran tematik semua disesuaikan atau diintegrasikan atau diunifikasi dengan PAI dari tema-tema umum atau materi-materi umum itu bisa diunifikasi dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Yang unifikasi nilai di sini ada pemahaman komprehensif, keteladanan, strategi pembelajaran inovatif, asesmen holistik. Nah, untuk pemahaman komprehensif di mana diharapkan pendidik bisa memahami secara mendalam nilai-nilai PAI serta kemampuan terus harus harus diasah agar lebih, karena pendidikan sekarang atau soft skill sekarang itu terus mengalami peningkatan yang luar biasa dan pendidik harus bisa menyelaraskan dengan kemampuan pada abad 21 ini. Luar biasa dengan adanya AI atau AI. Di sini luar biasa untuk perkembangannya. Jadi mulai dalam hal misalnya ya, saya coba melihat AI itu mulai dalam hal ChatGPT. Itu pun ChatGPT tidak hanya ChatGPT aja. Malah ada yang sampai di yang terbaru itu ada BARD, BARD AI. Nah, itu juga. Untuk masalah PPT juga ada PopEye, ada lagi tentang Toma App atau Toma AI sama Gamma. Itu yang sempat saya pelajari. Luar biasa. Hanya tinggal ngeklik saja sudah, wow, sudah terjadi terjadi pemahaman yang kita kekurangan materi pun bisa terbantu oleh AI. Tapi ya juga ada kelemahannya, jadi harus banyak-banyak kita teliti dalam hal edit. Nah, di sini ada nilai PAI, bentar. Di sini ada pembelajaran terintegrasi. Nah, ada metode kolaboratif, pembelajaran kontekstual. Jadi materi PAI itu bisa dikembangkan dalam hal terintegrasi, kolaboratif, sama kontekstual. Dengan banyak suguhan di Google, bagaimana sih kalau untuk mempelajari hal yang bersifat kontekstual atau bersifat nyata itu tanpa harus dipraktekkan, cukup tinggal kita googling di YouTube bagaimana sih cara sholat yang benar, bagaimana sih untuk bisa perhitungan dalam dalam waris. Nah, itu semua bisa dipelajari bagi kemampuan pendidik yang masih minim. Tapi dengan ketersediaan dari Google, dari aplikasi-aplikasi yang sangat membantu sehingga tidak capek-capek. Mungkin bukan capek sih, tapi lebih ke arah inovatifnya itu bisa dikembangkan. Nah, di sini ada tantangan dan hambatan.
Nah, tadi sempat saya singgung juga bagaimana sih pemahaman pendidik yang terbatas, terus ada banyak perubahan kurikulum yang terus mengalami peningkatan, sehingga seorang pendidik dituntut sebagai administrator yang luar biasa. Kadang ada seorang pendidik dinyatakan menjadi pendidik terbaik, tapi tidak pernah mengajar. Itu sempat saya lihat di artikel, oh ternyata memang tuntutan sebagai pendidik itu luar biasa. Terus ada resistensi budaya. Di sini ada pergeseran mindset bahwa belajar itu tidak harus dari pendidik, dari peserta didik juga bisa berkolaboratif, intinya bisa memberi keilmuan. Mungkin dari aplikasi-aplikasi yang kita sempat tidak pernah tahu, itu jadi tahu jadi dari peserta didik. Jadi sebagai pendidik juga harus open-minded, bahwa ilmu itu didapat tidak dari atas saja, tapi juga dari samping, dari bawah, dari manapun itu bisa didapat. Dan ketersediaan sumber daya. Nah, ini kesimpulan dan rekomendasi itu sebagian baru kita bahas ini, mungkin banyak kekurangan karena bersifat manusia itu tidak akan pernah puas dengan keilmuan yang saat ini ada. Mungkin dari teman-teman juga atau dari mahasiswa atau para narasumber yang lain juga punya inovasi-inovasi yang baik, bisa kita tularkan di media atau di blogger atau di YouTube, itu bisa dipelajari dari halangan umum. Jadi tidak terpaku pada secara offline aja. Jadi seperti ini pun ini luar biasa. Di sini ada unifikasi nilai PAI dan soft skill, terus ada pengintegrasian nilai spiritual dan dalam pengembangan kompetensi, dan yang terakhir kurikulum berbasis unifikasi nilai. Nah, mungkin untuk kurikulum berbasis unifikasi mungkin sekarang sudah diterapkan di kurikulum belajar. Nah, itu di kurikulum belajar itu lebih pada praktek, tidak hanya pada teori. Jadi luar biasa untuk kerja seorang pendidik itu bagaimana sih memahamkan pemahaman tentang teori itu bisa dipraktekkan secara langsung. Nah, untuk materi tentang unifikasi nilai PAI dengan soft skill, kompetensi soft skill saat ini itu mungkin nanti kita lanjutkan dengan lebih, bukan tanya jawab ya, mungkin lebih ke banyak saran mungkin dari materi yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih untuk Bu Imro'atus Solihah. Saya kembalikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Ibu Arifatul Ma'ani MPDI terkait tentang unifikasi nilai pendidikan agama Islam dengan soft skill di abad ke-21 tadi. Penyampaiannya yang sangat luar biasa, materinya juga luar biasa, mengingatkan kita sebagai pendidik yang mana kita harus lebih open-minded ya. Di era yang sangat canggih ini kita bisa menggunakan kecanggihan teknologi untuk mensupport pekerjaan kita. Begitu ya Ibu, terima kasih atas penyampaiannya. Kita lanjutkan ke pemateri yang ketiga, Ibu Badiatul Hikmah MPDI. Apa sudah ada di tempat? Hikmah. Ibu Badiatul Hikmah.
Iya, sudah hadir Ibu. Terima Oh, kasih. sudah hadir. Terima kasih. Baik, pemateri berikutnya Ibu Badiatul Hikmah MPDI. Beliau merupakan Kaprodi PAI dari STIT Muhammadiyah Bangil. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih yang terhormat kepada Bapak Beni DR Beni Prasetyo selaku Ketua Institut Ahmad Dahlan Probolinggo beserta jajarannya, dan kepada yang terhormat kepada Bapak Rektor Muhammadiyah Sumatera Barat, kepada yang terhormat Ibu Arifatul Ma'ani Ketua Setit Muhammadiyah Lumajang. Dan tidak lupa pula kepada mahasiswa yang mengikuti kuliah pakar ini dengan keadaan sehat walafiat, yang semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, terima kasih untuk waktunya. Ini tadi sudah dibahas dimulai dari awal oleh Bapak Rektor Sumatera Barat, kemudian sama Ibu Arifatul Ma'ani yang sangat luar biasa untuk materi-materinya. Saya hanya ini untuk bagaimanakah dengan tema saya membangun soft skill untuk mahasiswa di era digital kali ini yang sangat pesat, dan sehingga kita harus bisa melaksanakan dan memenuhi apa yang kita diinginkan sesuai dengan tujuan kita. Di sini juga ada beberapa yang kita harus dipersiapkan untuk menjadi penerus yang menuju kesuksesan dalam di era digital kali ini. Dan di sini ada beberapa kunci kesuksesan. Yang pertama yaitu adalah keuntungan dalam atau menjalin komunikasi dalam soft skill-nya, yaitu bagaimana kita memberi hubungan yang interpersonal, kemudian mendorong kerja tim dan kolaborasi, sehingga dalam tujuan bekerja atau kita di pendidikan atau setiap kita bekerja, setiap kita ada di perusahaan ataupun pendidikan, kita itu ada tujuannya masing-masing, yang terutama yaitu meningkatkan komunikasi, kemudian menjalin hubungan interpersonal, dan mendorong kerja tim sehingga tujuan kita sama. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan dalam suatu masalah. Dalam beradaptasi mempunyai dari keterampilan yang berpikir kritis, kita semua mahasiswa itu pasti ada beberapa mempunyai keterampilan yang berpikir kritis, tahu menjadikan mahasiswa serba bisa dan berharga. Apa yang kita mempunyai soft skill kita, hard skill kita, kita juga bisa menaungi, bisa menjadi sukses dengan apa yang kita punya, yaitu dengan menjadikan keterampilan kita, kemudian dalam berpikir kritis, serba bisa sehingga menjadi berharga untuk kita semua. Yang ini kemudian ada beberapa yang sangat penting dalam membangun empati kecerdasan emosional, terutama dalam membangun emosional kita. Kemudian kita harus mempunyai juga jiwa-jiwa yang mendorong untuk pertumbuhan karir. Nah, tadi sudah disebutkan ada beberapa oleh Bapak Rektor dari Muhammadiyah Sumatera. Nah, komunikasi itu sangat penting. Nah, karena itu adalah kerjasama emosional, kemudian dalam membangun empati juga dalam kepemimpinan itu akan bertuju dengan apa yang kita inginkan, sehingga mendorong kita untuk bertumbuh dan menjadi pesat dalam karir kita, tidak hanya untuk menjadi seorang pendidik, tapi kita apa yang kita inginkan, apa yang kita ketahui, kemudian apa yang kita punyai, itu akan menjadi bekal kita untuk menjalani kunci kesuksesan kita di era globalisasi ini atau digital. Ada beberapa juga tantangannya, kurangnya ada beberapa hambatan atau ada beberapa tantangan-tantangan yang dari kita, mungkin ada yang orang itu komunikasinya kurang efektif, kemudian ya kebalikannya tadi untuk tidak saling untuk berhubungan interpersonal dalam menjalin dalam bekerja tim.
Dan yang ketiga yaitu kecerdasan emosional yang buruk dan menjadikan kesalahpahaman. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa ataupun dari kita sendiri pendidik atau dosen itu harus mempunyai semangat kerja dan kepemimpinan yang efektif. Sehingga dan kita itu kalau dalam berpikir emosional itu insya Allah dapat menghilangkan dengan kesalahpahaman yang tertera di dalam diri kita, dan kita harus bisa mendapat menerima sharing dari teman-teman kita atau dari pihak lain. Ada juga yang dalam penerapan yang berlebihan pada keterampilan teknis dan mengorbankan soft skill sehingga dapat membatasi kemajuan dan kesuksesan karir kita. Nah, dari kita yang egonya lebih tinggi dan penekanan pada yang tidak secara teknis dalam keterampilan kita yang kita miliki itu akan tidak akan membutuhkan, tidak akan ada kemajuan untuk kesuksesan kita. Nah, kita harus dapat bersungguh-sungguh, memang itu harus, kemudian kita harus memanfaatkan yang ada di era digital ini. Selanjutnya yaitu dalam yang terpenting dalam di sini adalah keterampilan dalam membangun untuk soft skill kita, yaitu terutama yaitu komunikasi, kemudian bekerja tim, dan kemampuan beradaptasi. Kenapa kesuksesan itu kemudian dari komunikasi? Karena kalau kita tidak menjalin komunikasi dengan kerabat lain atau teman sejawat atau teman yang lain atau seperti ini, nah kita akan menjalin komunikasi, kita akan saling mengenal dan saling bagaimanakah keluh kesah kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Nah itu pasti menunjukkan dan bisa mempunyai ide-ide baru dan informasi baru sehingga ekspresi yang kita jelaskan, yang komunikasikan kita tercapai. Nah, misalkan saya sebagai mahasiswa ingin komunikasi tentang hal meskipun saya tidak ada di pendidikan, saya masuk dalam pendidikan, akan tapi saya berkenal dengan orang perusahaan. Nah, kita kan bisa, sekarang kan sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua Setua Muhammadiyah Lumajang, meskipun kita seorang pendidik, tapi kita harus bisa melaksanakan di era digital ini. Nah, yang kedua yaitu dengan kerja tim, bekerja secara kolaboratif menuju tujuan atau sasaran bersama. Itu pasti. Kalau kita berkolaborasi, kemudian beradaptasi dan kerja tim saling bersama, itu tujuan kita akan sukses. Dan sasaran kita yang kita tuju untuk maju itu berjalan dengan lancar dan sukses dalam segala hal. Kemampuan berarti itu sangat sulit. Memang dalam hal beberapa ada mahasiswa atau kita seseorang ini atau saya sendiri dan semua itu mempunyai beberapa perbedaan dalam kemampuan atau menyelesaikan diri. Akan tapi jika kemampuan itu menyelesaikan diri dengan sesuatu yang tantangan baru, bisa melaksanakan, insya Allah itu adalah kunci kesuksesan dalam menjalankan soft skill kita. Kita lanjut, di sini ada beberapa misalkan tadi ada soft skill kita, tinggal keterampilan dengan mudah, misalnya banyak kursus online menawarkan simulasi interaktif untuk praktek keterampilan komunikasi, kemudian adanya ritual. Nah seperti ini, kita kan di era digital tidak mungkin, harus online, harus atau offline itu. Jadi kita juga bisa memanfaatkan era digital ini. Nah, aplikasi juga sangat menghubungkan mahasiswa dengan profesional untuk mendapatkan bimbingan dan masukan. Nah, kita tidak hanya untuk bisa offline aja, tapi kita juga bisa membuat monitoring aplikasi sehingga ada masukan dari bimbingan atau masukan dari beberapa yang kita inginkan dari hubungan mahasiswa ataupun untuk dosen. Pengguna untuk mengangkat penjelasan waktu dan profesional. Nah, di sini kita harus bisa memanage waktu dengan beberapa yang kita ingin lakukan. Sehingga dalam motivasi pengguna untuk mengembangkan keterampilan kita, di sini ada manajemen waktu dan organisasi.
Nah, di sini ada beberapa keuntungan-keuntungan dalam atau manfaat soft skill. Dengan adanya soft skill sebagai mahasiswa dan sebagai dosen kita, sebagai pendidik yang di era digital ini harus ada beberapa keuntungan yang kita hambatan juga ada, yang terutama mengembangkan soft skill dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Yang kedua, soft skill yang kuat dapat meningkatkan prospek karir dan meningkatkan kepuasan kerja. Nah, dengan adanya soft skill kita dengan sungguh-sungguh, prospek karir kita itu tidak hanya pendidik, tapi misalkan kalau sekarang ini kan entrepreneur ya sudah diterapkan di setiap kampus itu ada kan mata kuliah entrepreneur. Nah, itulah misalkan entrepreneurnya MUA. Nah, make up artis ya itu biasanya di situ kan sekarang yang tenar seperti itu. Meskipun seorang pendidik agama Islam, tetapi dia tuh mempunyai karir yang tinggi, prospek karir ya apa yang akan dituju. Nah, dengan meningkatkan kepuasan kerja tersebut, sehingga tidak hanya menjadi pendidik, tetapi dengan mempunyai soft skill-nya tersendiri itu tadi. Soft skill juga dapat ditransfer dan diterapkan di berbagai industri dan peran. Nah, peran kita sebagai apa? Nah, misalkan tadi meskipun jadi pendidik akan tapi juga sebagai MUA kan bisa toh. Nah, kemudian ada beberapa juga tantangan-tantangan di sini. Misalkan kurangnya berfokus pada soft skill. Nah, itu mungkin harus adanya pelatihan-pelatihan, kemudian atau hard skill-nya itu harus dikembangkan juga. Dalam pengembangan soft skill itu adanya biasanya juga memerlukan waktu, yaitu pasti karena waktu yang sangat singkat atau yang selalu pembiasaan atau waktu dan upaya disertakan untuk menguasainya. Misalkan dimulai dari SMA, dia kemudian kan tetapi dia punya ide tapi tetap menekuni. Nah, menekuni dengan di era digital ini sehingga dia lewat internet atau apa bisa mengembangkan soft skill-nya. Nilai soft skill mungkin diabaikan dalam instruksi atau peran pekerja. Nah, di sini ada juga beberapa yang tidak mengembangkan soft skill-nya, terutama dalam dunia misalkan dunia bekerja ini seperti ini. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ada beberapa kehidupan yang nyata, kisah tentang kesuksesan mempunyai soft skill tersendiri. Contoh dalam gerak nyata ini adanya keterampilan empati dan komunikasi John meningkatkan semangat dan bertugas tim. Nah, di setiap misalkan ada mahasiswa di sini keterampilan sangat komunikasi juga bagus sehingga dalam semangat untuk meningkatkan produktivitas tim itu bagus, kolaborasinya juga bagus. Itu sudah ditanamkan untuk mencapai kesuksesan soft skill. Kemudian kemampuan beradaptasi dan memecahkan masalah. Nah, di setiap seseorang itu pasti mempunyai masalah sehingga dari adaptasi, komunikasi, mereka itu akan menghasilkan hubungan yang bagus. Nah, dan sehingga tujuan kita itu akan menjadi sukses. Di antaranya dari ada beberapa antara masalah atau kisah yang nyata tersebut adanya kolaborasi, kemudian kualitas kepemimpinan yang sangat bagus itu sangat menghasilkan penyelesaian proyek lebih cepat dari jadwal. Nah, kita lihat di sini sekarang. Misalkan Sewu, yang kita lihatkan adalah di Institut Ahmad Dahlan. Nah, dari kesuksesan tersebut kita lihat, nah kerja timnya itu sangat bagus. Nah, kolaborasinya sangat bagus. Kualitas kepemimpinannya Pak Dan itu sangat bagus. Nah, sehingga menghasilkan apa yang ingin ditujukan. Proyeknya lebih lanjut dan lebih cepat, lebih dari apa yang dijadwalkan. Subhanallah, tepuk tangan untuk YAD. Kemudian di sini ada beberapa yaitu kreativitas dan pemilikan kritis. Nah, di sini harus ada inovasi-inovasi yang baru, kemudian solusi baru dalam pemasaran digital. Nah, di sini sudah sangat banyak sekali yang era digital, mungkin mahasiswa yang lebih mengerti, kemudian yang lebih paham dan lebih mempunyai banyak-banyak hal era digital ini sehingga komunikasi sehingga dapat
dapat berjalan dengan lancar dan menjadi kesuksesan mereka untuk mereka semua mahasiswa dan juga sebagai pendidik atau dosen buat kita semua. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa skill dalam pendidikan. Nah, soft skill dalam pendidikan itu tidak jauh beda karena tadi sudah dijelaskan oleh itu sangat saling berhubungan antara untuk open mind dalam pendidikan tersebut. Nah, merespon, mempublikasikan soft skill dalam pendidikan tadi meskipun sudah pendidikan baik tapi mempunyai soft skill tersendiri, skillnya tersendiri. Nah, dari beberapa manfaatnya di sini yaitu meningkatkan kemampuan kerja dengan mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia nyata. Nah, mahasiswa ini sudah siap untuk meningkatkan bagaimanakah menghadapi era yang digital ini, tantangan dunia nyata ini. Nah, kan banyak nun sewu, tapi semoga kita mempunyai pekerjaan yang lebih bagus. Banyak yang kurangnya pekerjaan kan ada, tapi insya Allah semua mahasiswa kita yang lulusan kita insya Allah mempunyai pekerjaan yang lebih baik, yang bagus. Sehingga dunia dan hal itu tadi kesuksesannya ada komunikasi, ada beberapa tadi. Kemudian sekarang ada meningkat kemampuan komunikasi sehingga komunikasi, kolaborasi, kerja tim yang terpenting itu adalah untuk kunci kesuksesan. Menumbuhkan kreativitas dalam memecahkan segala pemecahan atau dalam pemikiran inovatif. Ada juga tadi sudah beberapa ada manfaatnya, kemudian tantangannya. Tantangannya itu di sini kalau kita sebagai pendidik membutuhkan desain ulang kurikulum dan pelatihan tambahan bagi para pendidik. Nah, meskipun di era digital ini guru-guru atau pendidik-pendidik atau dosen semuanya ini juga membutuhkan pelatihan yang lebih sehingga akan bisa menjadikan dosen terprofesional misalnya seperti itu. Kemudian mahasiswa yang terprofesional kan sudah ada. Sekadang mungkin menghilangkan fokus dari mata pelajaran agamis tradisional. Nah, itu banyak sekali bagaimanakah kita menggali yang bagus sehingga kita bisa di era digital ini menguasainya. Sulit dalam untuk menilai dan mengukur dampak pelatihan. Nah, adanya kalau kurangnya soft skill, ya di sini ada pelatihan soft skill, kemudian ada sebenarnya Zoom seperti ini diadakan kuliah pakar tentang soft skill mahasiswa agar mereka juga dapat untuk menjadi orang yang sukses. Nah, dilihat dari beberapa metode-metode penilaian dalam materi keterampilan itu dalam metode penilaian atau mengukur perkembangan mahasiswa dalam soft skill ini adalah adanya kurangnya berbasis data melacak kemajuan dan pentingnya dalam soft skill yang terpenting. Nah, lanjut dalam di sini juga ada beberapa yang harus kita butuhkan. Yang pertama tadi ada beberapa yaitu komunikasi itu yang terpenting. Lalu ada manfaatnya. Kemudian mahasiswa bisa menghadapi tantangan masa depan. Terutama itu tadi ada beberapa yang terutama yaitu pentingnya mengembangkan soft skill. Kemudian adanya penekanan soft skill yang dapat harus mempunyai proses ke depan sehingga dapat mahasiswa ini dapat memahami dan menjalani menghadapi soft skill yang di era digital ini. Kemudian mahasiswa juga agar tidak kesulitan diadakan seperti seminar seperti ini, guna kuliah pakar seperti ini, adanya pelatihan-pelatihan khusus untuk mengembangkan soft skill mahasiswa secara efektif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Arifatul Ma'ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaiannya Ibu Badiatul Hikmah MPDI, Kaprodi PAI Stit Muhammadiyah Bangil.
Baik, beliau menyampaikan bahwasanya soft skill itu sangat penting ya dalam membangun empati, kecerdasan emosional, dan kualitas kepemimpinan sehingga mendorong pertumbuhan karir. Baik, itu tadi penyampaian dari 3 pemateri yang luar biasa. Terima kasih atas paparan yang sangat inspiratif kepada Bapak Riki Zulfiko MH, kepada Ibu Arifatul Maani MPDI, dan Ibu Badiatul Hikmah MPDI. Untuk kali ini kita ada di sesi tanya jawab. Teman-teman dari IAD Probolinggo bisa pakai sign angkat tangan kalau ada yang mau ditanyakan. Kami hanya membuka satu sesi tanya jawab. Teman-teman bisa tanya ke pemateri yang pertama, kedua, atau ketiga. Kami hanya membuka satu sesi tanya jawab dan 3 pertanyaan untuk para pemateri hari ini. Monggo bisa sign angkat tangan ya kalau mau tanya. Belum ada yang sign angkat tangan? Langsung buka mic-nya ya kalau mau tanya. Dan langsung ditujukan kepada pemateri ke berapa, ngoten nggih, teman-teman dari Institut Ahmad Dahlan. Saya, Bu. Baik. Kan dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kami, Bu. Soalnya sambil ngajar. Saya mau tanya pada pemateri yang ketiga tadi. Di sana dijelaskan tentang soft skill dan penting. Nah, bagaimana jika misalnya TK, nggih. Pendidikan di TK, gurunya lulusan SMA. Nah, dia punya soft skill di TK, mengajar di TK itu punya skill. Nah, tetapi beliau saat di pertengahan memilih untuk kuliah di misal manajemen. Nah, bagaimana cara mengatasi pendidik yang seperti itu? Apakah TK mengeluarkannya atau bagaimana? Karena prinsipnya itu kuliah itu biar ngajar itu biar tidak nganggur gitu, Bu. Ya mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke penanya yang kedua nggih, sebelum melanjutkan ke pertanyaan yang maksud saya sebelum melanjutkan ke sesi jawabannya, kita lanjutkan pertanyaan dulu. Kita selesaikan dulu 3 pertanyaan nggih. Monggo yang mau tanya lagi. Izin bertanya. Saya, Bu. Izin bertanya, Bu. Bu Handayani terlebih dahulu nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau bertanya, Bu ya. Kan semisal hard skill kita sudah oke, memadai, namun di soft skill itu kurang. Tadi kan kita harus soft skill itu ada di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, cara mengasah soft skill dalam diri manusia itu sendiri bagaimana, Bu? Di era digital yang zamannya yang sekarang ini. Ditujukan ke pemateri yang pertama ya, Mbak ya? Yang Pak Riki, nggih. Nggih, pemateri pertama nggih. Nggih. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, monggo. Halo, saya, Bu. Nggih, silakan. Baik, ini saya bertanya tentang Gen Z, di mana hal yang perlu diperhatikan, apa saja yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa, terutama Gen Z, dalam membangun personal branding mereka di ranah digital untuk meningkatkan peluang karir mereka. Kemudian,
mungkin bagaimana mahasiswa atau juga Gen Z dapat mengatasi tantangan seperti kelebihan informasi dan gangguan digital untuk fokus pada perkembangan soft skill mereka. Itu aja. Ditujukan untuk pemateri keberapa nggih Pak Atmadi? Untuk pemateri yang ini cocoknya pemateri yang keberapa ya? Oke, untuk Bu Arifatul Maani mungkin ya, belum kebagian pertanyaan untuk pemateri kedua ya. Kalau Mungkin pemateri ya, Ibu. kedua sudah ada, kemudian yang pemateri pertama ada, jadi ditujukan ke pemateri yang kedua ya, sama dia. Iya, boleh Bu. Baik. Itu tadi pertanyaan dari mahasiswa Institut Ahmad Dahlan kepada ketiga pemateri hari ini. Yang pertama ada pertanyaan dari Mbak Sulfi Uhria. Untuk pemateri ketiga yaitu Ibu Badiatul Hikmah. Tadi Mbak Sulfi Uhria memberikan sedikit cerita ya, sedikit cerita dan menanyakan tanggapan dari Ibu Badiatul Hikmah, kira-kira harus seperti apa ketika ada seorang pendidik di TK yang notabene hanya lulus SMA, beliau punya soft skill di bidang itu, tetapi ternyata kuliahnya tidak di bidang TK gitu ya, maksudnya kuliah di jurusan manajemen seperti itu. Bagaimana tanggapannya Ibu Badiatul Hikmah? Kami persilahkan untuk menjawab, monggo. Ya, terima kasih kepada pertanyaan Mbak Sulfi Uhria. Ya. Di sini dalam kenyataannya memang guru-guru TK atau RA itu sangat minim dalam pendidikan S1-nya. Tapi alhamdulillah dengan adanya beasiswa-beasiswa yang ada sehingga dalam guru-guru TPQ atau guru-guru RA, guru TK, mereka mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, bagaimanakah cara menyikapi kepada pendidik yang mempunyai soft skill-nya kepada anak RA atau TK atau PAUD atau usia dini, ya. Nah, padahal itu sehingga tapi mereka ini kuliahnya di manajemen pendidikan. Nah, memang dalam elemen penting dalam keberhasilan pendidikan ini yaitu harus sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Misalkan ngajar di SMA harus di MA sesuai dengan bidangnya, di RA harus berarti PG PAUD atau PGRA atau PGTK ya. Nah, di sini kalau memang mereka menginginkan pendidikan tersebut nggak apa-apa, karena dia tuh bagus juga soft skill-nya meskipun dia mengambil pendidikan manajemen. Nah, pendidikan manajemen itu kan juga nanti keluarnya output-nya sebagai guru pendidik tersebut itu akan tetap dijadikan bisa ibu kepala sekolah. Kalau dia sesuai dengan kualifikasi elemen pendidikannya. Nah, sekarang kan kita itu meskipun pendidikan PAI misalkan, kita kan tidak harus menyebut S1 pendidikan SPDI, pendidikan sarjana pendidikan Islam, tapi semuanya kan sudah pendidikan Islam. Jadi semua harus hanya pendidikan, menyatakan pendidikan. Sehingga semuanya itu bisa masuk ke dalam pendidikan. Semua dalam pendidikan. Nah, masuk pada pendidikan. Sebentar, Ibu. Nah, di sini mungkin meskipun dia lulusan SMA itu bisa dimasukkan di elemen pendidikan, akan tetapi soft skill-nya itu tadi. Nah, tapi kalau dia mengambil jurusan manajemen pendidikan, itu bisa dimasukkan menjadi kepala sekolah. Nah, karena sekarang kenapa? Dia juga kan mempunyai manajemen pendidikan yang soft skill-nya bagus. Nah, dia bisa mengayomi atau menjadi kepemimpinnya sehingga tujuan atau kesuksesan lembaga pendidikan tersebut semakin maju karena ada soft skill-nya Mbak yang kuliah di manajemen pendidikan. Nah, semuanya itu masuk kepada
pendidikan. Nah, meskipun kita jurusan S1 Pendidikan Islam, tapi gelar kita kan SPD. Semua naungan itu bisa masuk ke pendidikan, meskipun misalkan ngajar TK. Nah, itu nanti di bidang agama. Bisa Ibu. Kemudian meskipun ngajar di TK, tapi soft skill-nya juga TK. Nah, dia manajemen. Dia nanti akan bisa, bu gurunya tersebut atau pendidik tersebut bisa masuk kepada sebagai kepala sekolah untuk mengelola lembaga tersebut. Nah, sehingga nanti di sini juga Bu, tapi nanti tidak bisa sesuai dengan jurusannya, kan seperti itu tadi ya. Nah, jurusannya menurut saya sesuai karena dia itu nanti bisa menjadi kepala sekolah karena manajemen pendidikan. Nanti apakah bisa sebagai profesi, sebagai guru profesi? Nah, kalau itu, kalau memang kita itu tuntutan harus sesuai dengan kualifikasi mutu kita. Nah, kalau kita sesuai dengan ijazah, ya memang harus pindah ke manajemen yang lain, ke lembaga yang lain. Kalau kita tidak mengendaki sergu atau sertifikasi guru atau sendik atau sertifikasi pendidik di lembaga RA atau TK tersebut. Tapi semua jurusan kalau dia memang manajemen pendidikan itu bisa menjadi kepala sekolah asalkan soft skill-nya itu sesuai dengan apa yang diinginkan, soft skill-nya sesuai dengan TK, pengalamannya atau memang dia mempunyai hati nurani soft skill-nya lebih ke TK. Nah, itu meskipun siapapun era Prigen, mensewu saya menyutuhkan dalam kisah nyata. Tadi saya sudah ada kisah nyatanya, ini Mbak Anja juga kisah nyata. Banyak sekali yang guru-guru atau pendidik ini dalam mengambil yang SMA, jurusan apa hanya lulusan SMA karena lebih juga telaten, mungkin seperti itu, lebih telaten, lebih soft skill-nya itu sabar dalam menghadapi anak-anak. Kalau memang menghadapi anak TK itu Masya Allah, harus hati yang ekstra sabar. Ibu ya, Sulfi Uria. Mungkin Ibu Sulfi Uria ini saya lihat kayaknya dari kisah nyatanya bahwa dia ini guru TK. Nggih. Iya Bu ya. Semoga mal kita dan jariah Ibu menjadi guru TK insya Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah. Nggih. Nah, jadi jangan keluh Ibu, meskipun Ibu ini seorang manajemen, jurusan manajemen, tapi tetap bisa menjadi Ibu kepala sekolah karena sesuai dengan atau elemen ijazah Ibu yang punya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang kelihnya nanti bisa kita lanjut kembali. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Arifatul Ma'ani. Baik, terima kasih kepada Ibu Badiatul Hikmah di atas jawabannya kepada Mbak Sulfi Uhria. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Mbak Handayani. Ke pemateri yang pertama ya, kepada Bapak Riki Zulfiko MH. Mbak Handayani menanyakan tentang seseorang yang sudah memiliki hard skill. Jadi hard skill-nya oke, tapi soft skill-nya masih kurang. Jadi caranya mengasah soft skill biar bagus itu seperti apa, begitu. Monggo Bapak Riki Zulfiko, kami persilahkan untuk menjawab. Oke, terima kasih Bu Moderator dan Mbak Handayani yang sudah menanggapi. Tadi ditanyakan seseorang yang sudah memiliki skill yang bagus, tapi mungkin masih belum mengasah terkait dengan soft skill yang dia punya. Tadi dua pemateri sebelumnya sudah menjelaskan dengan sangat bagus bagaimana peran soft skill dalam diri seseorang. Jadi seperti yang saya sampaikan di dalam materi di awal tadi, soft skill itu sangat menentukan. Jadi walaupun mungkin kita memiliki hard skill yang bagus, tapi yang dibutuhkan oleh dunia kerja itu sekarang tidak hanya hard skill, tapi yang dibutuhkan adalah soft skillnya seperti apa.
kemampuan dia memecahkan masalah, kepemimpinan dia, kemudian kreativitas, inovasi, kemudian analisis dia, kemudian daya kritisnya seperti apa, itu sesuatu yang seperti disampaikan tadi tidak dibangun di ruang-ruang kelas, tapi ada mungkin di luar ruang kelas. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana cara mengasahnya, ya pertama tentu yang mesti kita lihat dan tentukan adalah yang menjadi target kita apa, yang menjadi goals kita apa. Kita mesti tentukan pasar kita yang mau kita tuju itu yang mana. Apakah seperti yang tadi itu yang sampaikan ada mismatch-nya, ada crossing-nya dari latar belakang kita dengan pekerjaan yang sedang kita tuju ini, itu ada ada korelasinya, dia sinkron atau dia tidak sinkron, dia sesuai tidak dengan latar belakang pendidikan atau dia berbeda. Kalau dia mismatch, dia menyimpang, maka tentu soft skill ini mesti kita perkuat. Karena kekurangan di hard skill nanti bisa dibantu oleh teknologi. Jadi semakin sering kita melakukan, maka hard skill akan semakin tumbuh dan berkembang. Jadi semakin sering seseorang melakukan, maka dia akan semakin mahir. Itu mungkin teori umum yang bisa kita pahami. Nah, bagaimana cara mengasah soft skill? Itu yang pertama mungkin bisa mengikuti berbagai macam kursus, mendengarkan berbagai macam kursus-kursus motivasi. Ini untuk membangkitkan kepercayaan diri. Karena bagaimanapun confidence itu sangat dibutuhkan ketika kita masuk ke dunia kerja. Ini sudah sering ditanyakan, ya, disampaikan oleh beberapa motivator. Kadang-kadang ketika melakukan interview, yang ditanyakan bukan hard skill-nya, yang ditanyakan bukan kompetensi seseorang dalam menjalani pekerjaan. Di beberapa pengalaman, mungkin ada yang pertanyaan pertamanya tentang gaji. Mereka mau digaji berapa? Tentu ini bukan bisa kita jawab dengan hard skill yang kita punya, tapi kita bisa menjawabnya dengan soft skill yang kita miliki. Nah, tentu nanti akan ada bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan baik, bagaimana cara bertanya dengan baik, bagaimana cara menyampaikan kritik dengan baik misalnya. Itu adalah bagian-bagian yang sifatnya soft skill yang dibutuhkan. Jadi bisa nanti dengan cara kita mengikuti kursus, ada training-training motivasi, ada mungkin kelas-kelas untuk itu bisa kita lakukan sehingga soft skill itu terbangun di dalam diri. Yang kedua, bisa mengambil peran sebagai pemimpin. Jadi kepemimpinan itu tumbuh dan berkembang itu sesuai dengan pengalaman. Jadi seseorang tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin kalau dia hanya membaca buku-buku kepemimpinan, tapi dia tidak pernah mempraktikkan kepemimpinan itu. Oleh sebab itu, ambil peran sebagai pemimpin. Jadi mesti mengambil peran di dunia nyata. Jadi kita mesti bergeser dari yang selama ini mungkin kita hanya role play, bermain peran. Sekarang peran nyata itu yang mesti kita ambil. Sehingga dengan kita sudah mengambil peran sebagai pemimpin, kita bisa mengasah bagaimana cara mengarahkan orang lain, bagaimana cara mengendalikan orang lain, bagaimana cara menyampaikan kritik kepada orang lain. Itu adalah bagian-bagian yang akan tumbuh ketika kita mengambil peran sebagai pemimpin. Jadi kalau kita tidak pernah mengambil peran itu, maka nilai-nilai kepemimpinan itu tidak akan pernah teraplikasi dengan baik. Jadi walaupun seseorang sudah paham ilmunya, seseorang sudah memiliki pemahaman, sudah membaca banyak buku tentang leadership, tapi kalau tidak pernah ambil pengalaman dia sebagai pemimpin, maka itu hanya akan menjadi sebuah teori yang berbaris dengan rapi di dalam rak-rak bukunya. Kemudian yang ketiga nanti bisa memanfaatkan pengalaman magang.
Jadi kalau ada kesempatan, ada pengalaman-pengalaman untuk magang, ya, untuk mengambil pekerjaan, mengambil pengalaman-pengalaman di dunia kerja, maka itu bisa dimanfaatkan. Dengan magang tentu akan terbangun suasana di ruang kerja. Karena seperti yang saya sampaikan, di ruang-ruang kelas itu berbeda dengan di dunia kerja. Ruang kelas mungkin kita akan menghadapi sesuatu yang sifatnya statis saja. Tapi di ruang-ruang kerja, di luar, kita akan menghadapi sesuatu yang sangat dinamis. Yang mungkin tidak pernah kita perhitungkan ketika kita berada di ruang-ruang kuliah. Tadi mungkin sebagian besar kuliah mungkin di bidang pendidikan guru. Maka mungkin berbeda ya ketika melaksanakan kelas micro teaching dengan teaching yang sebenarnya. Bagaimana memanage kelasnya itu akan sangat berbeda. Maka memanfaatkan pengalaman untuk magang itu adalah bagian yang cukup penting dalam mempertajam skill yang kita miliki. Atau bisa juga kita bekerja secara part-time, secara paruh waktu, sambil kuliah kita bekerja paruh waktu kalau itu memungkinkan, sehingga kita bisa kalau kami di Fakultas Hukum bisa mendiskusikan antara harapan dengan kenyataan. Idealnya seperti ini, kenyataannya seperti apa? Baru celah antara kenyataan dengan harapan itu nanti bisa kita diskusikan lagi. Bisa kita jadikan sebagai bahan untuk memperkaya soft skill yang kita miliki. Atau yang terakhir nanti bisa bagi yang masih punya kesempatan panjang ya untuk menyelesaikan kuliahnya, maka bisa dengan cara mengikuti berbagai macam kegiatan organisasi kampus. Karena salah bisa kita manfaatkan ya organisasi mahasiswa di internal kampus, ikut di organisasi kemahasiswaan, maka nanti dia akan terlibat dalam memanage suatu kegiatan, dia akan ikut dalam kepanitiaan sebuah kegiatan, dan itu akan menjadi bagian yang akan mengasah soft skill yang dia punya. Dan tentu sebagian besar itu adalah hal-hal yang akan membuat soft skill yang kita miliki itu semakin tajam dengan cara kita ya ikut dalam pengalaman itu. Tapi kalau kita tidak pernah ikut dalam pengalaman itu, dalam pengalaman nyatanya, maka tentu soft skill kita juga tidak akan tajam. Kalau soal hard skill, hari ini mungkin kita bisa digantikan oleh orang lain. Misalnya anak SMA dengan kemampuan teknologinya, dia bisa belajar lebih cepat dari kita, dari hard skill. Tapi dengan soft skill itu nanti akan semakin memperkuat. Memiliki hard skill yang bagus dan soft skill yang mumpuni, maka kita akan menjadi pilihan utama bagi dunia kerja. Saya pikir itu tanggapan saya dari pertanyaan Mbak Handayani. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Riki Zulfiko atas jawabannya yang luar biasa. Bisa diterima nggih Mbak Handayani? Nah, cara mengasah soft skill sudah bisa nggih, tinggal dipraktekkan saja ya. Jadi ilmunya tinggal dipraktekkan saja. Baik, lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari Pak Atmadi ke pemateri yang kedua pada Ibu Arifatul Ma'ani MPDI. Beliau menanyakan terkait bagaimana caranya membangun personal branding bagi mahasiswa ya untuk kebutuhan para mahasiswa. Kemudian bagaimana caranya menghadapi kelebihan informasi bagi Gen Z gitu. Monggo Ibu Arifatul Ma'ani MPDI, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Baik, terima kasih untuk Saudara Atmadi. Luar biasa ya pertanyaannya. Bagaimana cara untuk mempertahankan intinya personal secara biar kita diterima di masyarakat. Sebenarnya kalau secara pribadi ya, itu open minded. Memang sih kita punya keterbatasan, maksudnya gini. Ada seseorang yang kurang pergaulan, saya membahasnya mungkin keterbatasan waktu atau apalah itu,
itu bisa kita komunikasikan atau dia punya kelebihan yang lain. Misalnya, dia mungkin belum bisa beradaptasi dengan teman-temannya, itu bisa melalui banyak apa, entah itu aplikasi, entah itu kita scroll, googling bagaimana sih cara untuk meningkatkan personal kita biar diterima di masyarakat. Karena saya juga termasuk orang-orang yang kuper atau kurang pergaulan. Akhirnya bagaimana sih menghadapi, umpama di lingkungan saya itu adalah bagaimana menghadapi mahasiswa. Mahasiswa ini macam-macam. Ada yang luar biasa pinternya atau yang sederhana. Nah, itu kita sering-sering belajar. Kadang ada ilmu dari teman-teman. Aku punya ilmu ini, ayo kita sharing. Nah, itu sharing keilmuan luar biasa. Bagaimana untuk sedangkan untuk personal branding ini bisa dilihat misalnya dari cara berkomunikasi, karena kita berkomunikasi dengan seseorang itu dilihat bagaimana seseorang itu tersebut, entah itu dari pendidikannya, dari lingkungannya. Sekiranya kita ngomong atau komunikasi itu tidak menyakiti. Karena sekarang itu cenderung masyarakat sekarang itu bagaimana sih Anda bersikap dengan lingkungannya atau dengan orang lain. Nah, otomatis di situ banyak perlu belajar bagaimana sih. Jangankan untuk punya kemampuan soft skill, kita ngomong aja itu perlu belajar. Entah itu belajar dengan cermin, terus bagaimana beradaptasi biar enggak dredeg, biar enak dilihat atau didengarkan. Nah, itu perlu banyak hal yang harus kita pelajari. Itu terus, entah itu dari belajar. Kadang saya juga googling bagaimana sih cara mengasah kemampuan kita. Misal ada di bidang guru ya, bukan bidang, maksudnya yang punya profesi guru itu bagaimana sih kalau di guru matematika cara evaluasi itu bisa diagnostik. Nah, itu bagaimana sih menyikapi kalau mahasiswa telat itu harus bagaimana? Itu untuk kita mempelajari bagaimana sih untuk mengasah kemampuan kita umpama di bidang pendidikan. Ngomong pun kalau kita sering sharing atau sering membaca, sering terbuka dengan pemikiran sekarang semakin maju ya. Apa yang Anda inginkan itu bisa Anda dapat. Entah itu dari teman, dari circle teman-teman Anda, atau dari pembelajaran di kampus atau sekolah, atau dari pertemanan secara offline atau online, itu semua bisa didapat. Terus bagaimana cara tadi yang kelebihan. Nah, sekarang informasi apapun itu yang bisa mengendalikan adalah kita sendiri. Jangan jangan kita lebih mengatur bagaimana HP kita untuk bisa dioperasikan. Nah, jadi lebih banyak kitanya untuk bisa beraktualisasi pada kegiatan apa yang diinginkan. Jadi kita yang bisa mengontrol. Misal informasi apapun, umpama entah itu scroll di YouTube atau Facebook atau IG, itu tergantung Anda riwayat Anda dalam hal pencarian. Kalau pencariannya tentang hal pembelajaran, yang pasti muncul pembelajaran. Entah itu dalam hal kemajuan AI itu pun berkembang luar biasa. Yang dari yang saya cuma paham tentang ChatGPT itu bisa jadi Bard AI atau Gemini ataupun yang lain. Itu luar biasa. Jadi pembelajaran itu bisa Anda dapat. Jadi Anda bisa mengontrol dari kebutuhan Anda apa.
dalam hal dalam hal yang diinginkan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi Riki sama Bu Badi aku tuh sama. Intinya bagaimana sih mengontrol kitanya dalam hal kelebihan. Kalau sudah kelebihan kan overload. Overloadnya dalam hal apa? Kalau memang hal positif itu sebagai pengembangan kita untuk memperbanyak soft skill kita. Walaupun saya digerak di bidang pendidikan, itu tidak memungkinkan juga saya harus mempelajari AI. AI dalam hal untuk mempermudah pekerjaan saya atau untuk menambah pengetahuan saya. Karena dengan menambah pengetahuan kita dalam hal semuanya serba digital kan, otomatis kita mau tidak mau. Dengan usia saya pun juga harus mempelajari yang terbaru. Kadang saya menanyakan sama mahasiswa, ada yang tahu nggak tentang aplikasi Gamma, aplikasi Tom App, atau aplikasi Bard AI? Itu ada belum Bu? Saya ada yang masih kisaran 30 mahasiswa, ada cuma satu. Nah, berarti mereka entah itu karena kesibukan atau memang belum membutuhkan, itu banyak faktor. Jadi bagi teman-teman, apalagi Saudara Atmadi kan masih muda, otomatis luar biasa untuk skill yang masih terpendam itu bisa diaktualisasi. Mau di bidang apa Anda ingin lebih ekspresinya. Jadi kalau untuk bisa mengontrol kelebihan tersebut itu bisa dari kontrol diri dulu, baru kita bisa diaktualisasikan pada apa yang kita inginkan. Jadi entah itu bagaimana personal branding dan kelebihannya itu tergantung daripada diri Anda, kebutuhannya kemana dan apa yang Anda maui dan apa yang Anda ingin kembangkan. Itu selain pelatihan, selain karena ada manusia-manusia atau pendidik yang langsung, kalau nggak belajar secara praktek nggak bisa. Ada yang cuma ngelirik saja, oh dia pegang apa sih? Oh ini tentang ChatGPT, itu sudah tahu gitu loh. Daripada yang seperti kita usia harus mempelajari bagaimana sih ChatGPT, bagaimana sih langsung login, bagaimana ini, itu mempelajari. Kadang satu aplikasi saya bisa belajarnya itu udah hitungan detik, bisa-bisa butuh bulan, nggak berani, takut keliru, takut apa. Akhirnya sering saya juga setuju dengan yang dikatakan Pak Riki juga tadi, bahwa sering kita mengasah atau sering kita mempergunakan ilmu tersebut akan semakin berkembang. Dan sebagai pendidik pun jangan ini bahasa Jawanya itu medit pelit tentang keilmuan. Karena ilmu yang sekarang mungkin branding, mungkin yang akan datang itu menjadi sesuatu yang biasa atau tidak luar biasa. Mungkin ilmu yang kita belum pelajari itu menjadi hal yang menjadi soft skill-nya kita atau menjadi kelebihan kita. Jadi seorang pendidik pun tidak menutup kemungkinan bisa berkembang, tidak menguasai satu bidang saja. Itu saja untuk semoga bukan jawaban sih, kalau jawaban pasti tidak memuaskan Anda, tapi sekedar saling sharing keilmuan. Begitu untuk Ibu Imro'atus Sholihah, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa kepada Ibu Arifatul Maani, MPDI dari Lumajang. Itu tadi pertanyaan dan juga jawaban. Sudah selesai ya sesi kuliah pakar hari kedua ini, nggih. Sebelum menutup kuliah pakar pada hari ini, izinkan kami sedikit memberikan kesimpulan terkait kuliah pakar hari ini.
Baik, setelah menjelajahi secara mendalam mengenai pentingnya membangun soft skill di era digital ini, kita telah melihat bagaimana perkembangan teknologi yang begitu cepat mempengaruhi cara kita bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Yang perlu kita ingat, di balik segala kemajuan teknologi, soft skill tetap menjadi fondasi utama yang kuat bagi kesuksesan kita di dunia digital ini. Kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan mengelola diri sendiri adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan dalam karir kita. Tugas kita semua saat ini adalah terus mengembangkan soft skill kita, baik melalui pengalaman di dunia nyata maupun melalui pelatihan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Jadikanlah diri kita sebagai pribadi yang tangguh dan siap menghadapi perubahan agar kita dapat menjadi pemimpin yang berkualitas, pengajar yang berkualitas, dan sukses di era digital ini. Terima kasih atas partisipasi aktif dari para pemateri dan teman-teman mahasiswa semua dalam kuliah pakar hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan potensi dan peluang. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat berlatih membangun soft skill yang tangguh dan tentunya relevan di era kita. Mohon maaf sebelum saya tutup, yang belum on cam bisa on cam dulu karena kita ada sesi foto untuk dokumentasi. Oke, bisa on cam semuanya. Oke, kepada yang bertugas bisa screenshot untuk dokumentasi. Baik, sudah nggih. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada ucapan atau tindakan yang kurang berkenan. Habis sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.